Silakan ketik kota asal masing-masing di kolom chat, biar Bu Yulan makin semangat. Oke, Jakarta tentunya. Hai, Bandar Lampung, Malang, Sidoarjo, Jember, Bogor, Ternate, Medan, Tangsel, Bekasi, Cikarang, tetanggaan semua tuh ya, Bandung, Bali. Wow, Bu Yulan. Depok ya, Gresik, Manado, Ibu John. Kalimantan ada, Makassar, masih Sulawesi. Yang belum itu Kalimantan, Madura, ada yang dari Madura nih, Ibu Tati. Kemudian ada yang dari Papua, Aceh, ada Aceh, biasanya ada Aceh. Palangkaraya, Ibu Anissa, hai. Samarinda, banyak yang dari Kalimantan, Bu Yulan. Kemudian siapa lagi nih? Oke, saya mau tanya, ada yang area Lampung, Palembang, Surabaya. Oke, benar ya. Benar kok, member yang Living Indonesia itu sudah beredar sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan Yulan, boleh mulai di-share screen-nya? Silakan. Bandar Lampung sama dengan Lampung. Yes? Ada yang bisa saya bantu? Bandar Lampung sama dengan Lampung. Oh, oke, baik. Maafkan Ibu Alfrida Yuli. Bengkulu ada nggak Bengkulu? Kalau ada Bengkulu nanti nyaut ya. Oke, jadi boleh digedein, Bu. Yes. Ya, jadi kalau teman-teman semua ngelihat di flyer, itu kan temanya New Year, New Chapter. Jadi hari ini Bu Yulan akan memperkaya kita semua bagaimana caranya lebih mengenal diri sendiri, walaupun beberapa di antara kita terkenal nih ya, member yang living tuh terkenal loh. Tapi apakah benar kita itu sudah mengenal diri kita sendiri? Hari ini Bu Yulan akan bimbing kita untuk ke arah situ, dan kemudian beliau juga akan sampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa kita menjadi Ibu Dewi yang ceria, Mommy Davol yang pemalu, Ibu Anissa yang ngomongnya kalau nggak 20.000 kata per hari, kayaknya nggak hidup gitu. Ya, nanti beliau akan sampaikan apa-apa saja faktor yang mempengaruhi, dan yang paling penting dari sesi hari ini adalah, mumpung ini masih suasana tahun baru 2021, gimana caranya melalui apa yang sudah beliau sampaikan nanti, kita menjadi diri kita dengan versi yang lebih baik dari waktu-waktu sebelumnya. Ibu Yulan, panggungnya saya serahkan. Boleh tepuk tangan virtual ya buat Bu Yulan biar beliau bisa menyampaikan sesi hari ini dengan luar biasa. Silakan, Bu. Terima kasih Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Walaupun belum semuanya kenal, tapi karena kita di satu komunitas, berarti kita berteman ya Bu ya. Jadi saya panggilnya teman-teman aja ya. Cek dulu suara saya apakah terdengar dengan jelas? Oke. Senang sekali semuanya bisa berkumpul di sini di sesi kita di awal tahun 2021 ya, dengan judul New Year, New Chapter ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru buat teman-teman semua. Nah, di awal tahun ini saya mau bertanya, apa kabar nih teman-teman semua? Boleh tolong di... Saya sih sehat, Bu Yulan. Alhamdulillah ya Ibu ya, sehat ya. Semoga semua juga sehat-sehat selalu ya. Nah, saya pengen tahu apakah teman-teman di sini sudah bercermin hari ini?
nggak cuma perempuan loh ya yang suka bercermin. Nah, apa sih yang teman-teman lihat di dalam cermin? Coba, boleh share nggak? Boleh ketik di kolom chat ya. Apa yang teman-teman lihat Boleh. waktu bercermin? Tadi Bu Yulan nanya. Jerawat, Bu Eva bilang Saya jerawat. sambil lihat jerawat, oke. Ibu Lisya bilang wajah berseri. Ibu Ivon udah Sudah bercermin. bercermin. Mm-mm. Apa? Kalau sudah bercermin, apa yang teman-teman lihat? Wajah tersenyum. Cerah Wajah ceria berseri. Ibu Lisa. Apalagi? Wajah berseri, jerawat. Jerawat kempes Jerawat kempes dan bahagia. bahagia. Semangat baru. Alhamdulillah, bahagia banget ya. Punya semangat baru di tahun baru. Mata yang lagi napak PC kantor. Itu beneran bercermin atau lagi lihat laptop, Ibu? Bersyukur, alhamdulillah. Nah, kenapa saya bertanya? Karena coba deh kita lihat gambar ini. Apakah sebenarnya kita seperti gambar-gambar ini? Sebentar. Diri kita yang sebenarnya, apakah sama yang kita lihat di cermin? Atau seperti ini? Atau mungkin begini? Sebenarnya ada kesedihan atau perasaan negatif lain di dalam diri, tapi pada saat bercermin, kita melihat diri kita baik-baik saja. Bisa begitu ya Bu Yulan ya? Bisa dong, Bu. Oke. Atau ini. Nah, ini bukan iklan laptop ya. Apakah seperti ini? Kita sudah sedemikian rapuh, tapi di dalam cermin kita melihat diri kita utuh sempurna. Wow. Nah, sebenarnya yang mengenali diri kita itu bagaimana adalah diri kita sendiri. Karena walaupun orang terdekat kita tahu diri kita dengan cukup dalam, tapi sebenarnya yang tahu dengan pasti adalah diri kita sendiri. Karena saya yakin orang-orang di sekeliling kita tidak mengetahui diri kita seutuhnya. Pasti ada sesuatu yang kita simpan di dalam diri. Nah, apabila membicarakan mengenai mengenali diri sendiri, pastinya itu akan berhubungan dengan kepribadian. Kepribadian seperti apa sih kita? Nah, tahu ya, ini gambar apa ya? Ini replika otak ya, bukan otak beneran. Ini yang akan saya bahas di sini adalah mengenai pembentukan kepribadian. Jadi sebenarnya pembentukan kepribadian diri kita sendiri itu dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu sifat yang diturunkan, dan juga lingkungan dan pola asuh. Nah, lingkungan dan pola asuh ini memiliki persentase yang lebih besar dibanding sifat yang diturunkan. Ya, jadi bagaimana lingkungan kita, bagaimana pola asuh pada saat kita kecil itu sangat mempengaruhi bagaimana kepribadian kita terbentuk. Oke. Nah, kita mau bahas teori sedikit nggak apa-apa ya, Bu Indri ya. Jadi kayak belajar kuliah lagi nih ya, belajar teori. Bu Yulan, Ada sebelum kita ke teori nih, berarti kepribadian kita semua yang hadir hari ini itu nggak semata-mata faktor keturunan ya, misalnya ayah pendiam, ibu pendiam, anaknya pasti pendiam. Ternyata yang lahir cepat bawel. Ada dua hal lagi ya yang mempengaruhi ternyata. Iya, benar banget, Bu. Jadi nggak bisa dibilang aku sama suami pendiam kok anakku bawel banget ya gitu. Nah, itu tidak bisa apa ya? Itu bukan kamusnya seperti itu tuh enggak, karena banyak faktor yang mempengaruhi.
Oke, baik. Gitu. Menarik banget ini. Mari kita go through. Nah, di dalam dunia psikologi ada satu orang tokoh yang sangat terkenal dan teorinya masih dipakai sampai saat ini. Mungkin teman-teman ada yang cukup familiar dengan namanya. Mungkin kalau fotonya nggak terlalu familiar, tapi dengan namanya, ini yaitu teori Erik Erikson yang membahas mengenai psikososial. Jadi Erik Erikson ini memiliki teori yang dipengaruhi juga oleh Sigmund Freud dan Anna Freud, ya. Dan beliau membagi tahapan perkembangan dari mulai lahir sampai dengan meninggal dunia itu ke dalam 8 tahap perkembangan. Seperti ini. Ya, jadi pada masa infant, toddler, preschooler, school age, adolescence, young adult, middle age, dan older adult. Nah, ini dibagi ke dalam 8 tahapan. Nah, di dalam setiap tahapan itu seperti terjadi 2 konflik yang pasti akan terjadi di dalam diri kita. Nah, bagaimana lingkungan itu merespon atau bagaimana kita mendapatkan respon dari lingkungan itu sangat menentukan kepribadian kita nantinya. Ini sebenarnya ngomongin apa sih? Kita bahas aja ya, secara sekilas, satu demi satu. Kenapa secara sekilas? Karena kalau secara detail, nanti bisa seharian Bu Indri bahasnya. Saya yakin sih yang di rumah udah nggak sabar, ya. Karena ada yang punya anak, terus ada yang lagi di fase tertentu tahap perkembangan kepribadian tadi. Betul. Nah, mungkin kalau di sini peserta Zoom-nya saya yakin sudah tidak ada di fase ini ya. Sudah dewasa semua. Tapi mungkin ada yang punya anak masih ada di fase ini, fase infant, ya 0 sampai 18 bulan. Nah, mungkin ini boleh masanya ini. Jadi konflik yang ada itu adalah mengenai trust dan mistrust. Jadi kepercayaan ya. Jadi bayi, ini kan bayi belum bisa ngapa-ngapain ya Bu ya. Jadi dia tuh sangat tergantung kepada ibunya atau pengasuhnya. Jadi di sini peran yang mempunyai peranan penting di dalam tahapan ini adalah ibu atau pengasuh. Nah, apabila anak bisa mendapatkan rasa percaya dari pengasuhnya, nanti ke depannya itu dia bisa memiliki kepercayaan kepada orang lain, tapi tidak secara berlebihan. Tapi kalau misalnya dia tidak mendapatkan kebutuhan ini di tahapan infant 0 sampai 18 bulan ini, yang bisa terjadi nantinya adalah dia bisa menjadi orang yang tidak mudah percaya sama orang. Nah, yang sangat berperan penting itu adalah ibu. Tapi kalau misalnya bukan ibunya langsung yang mengasuh, ya berarti pengasuhnya ya, caregiver-nya itu siapa. Itu sangat berperan penting gitu. Apakah kebutuhannya dia terpenuhi, apakah dia akan timbul rasa percaya bahwa oh apa yang saya butuhkan itu akan saya dapatkan gitu. Karena kan di usia ini anak tergantung sekali kepada caregiver. Dia lapar, dia tergantung sama orang lain. Dia ngompol, dia tergantung juga sama orang lain gitu. Jadi apakah orang tersebut ada untuk si bayi, itu akan menimbulkan rasa percaya, atau kalau tidak, berarti yang akan timbul adalah tidak percaya. Nah, di setiap tahapan perkembangan ini, ada nilai kebajikan yang di-develop ya. Kalau di usia ini, yang terdevelop adalah hope atau harapan. Jadi apabila kebutuhan dia terpenuhi dengan cukup, pada saat dewasanya nanti, dia akan mempunyai harapan-harapan yang positif. Dia yakin bahwa kalau dia berharap sesuatu, itu hal positif lah yang akan datang. Seperti itu. Oke. Kemudian, Bu, aku nggak tahan nih buat komen. Berarti nggak boleh main-main ya ketika kita punya anak di usia 0 sampai 18 bulan, kemudian something happen,
trust-nya tidak terpenuhi di usia itu, sesuatu akan terjadi terhadap kepribadiannya di masa remaja atau masa dewasa nanti dong ya? Ya, betul banget, Bu. Jadi ibarat membangun rumah, ini kan adalah fondasinya yang paling dasar. Jadi memang di teori Erik Erikson ini sangat menitik beratkan di masa-masa anaknya, gitu. Karena kan di masa anak, terutama pada saat infant, itu kan mereka nggak bisa ngapa-ngapain ya, belum bisa ngapa-ngapain. Betul. Kemudian pada saat dewasa pun, kita nggak inget kan. Ibu Indri mungkin inget waktu 1 tahun bagaimana? Kalau saya sih nggak inget ya, Bu. Nah, itu. Jadi walaupun kita tidak ingat, semuanya itu tuh tersimpan di alam bawah sadar, Bu. Oke. Gitu. Oke. Ini ibu-ibu yang di rumah dan punya anak usia segitu tadi pasti tercenung nih. Apakah saya sudah berhasil mensupport tumbuh kembang anak saya untuk memiliki rasa percaya yang cukup kemudian hari. Lanjut, makin hot. Oke. Nah, kemudian yang tahapan berikutnya, yang kedua adalah otonomi versus shame and doubt. Ini di usia 18 bulan sampai 3 tahun, ini di masa toddler ya. Mungkin familiar ya, usia toddler gitu ya. Nah, di usia toddler ini, tahapan perkembangan yang perlu kita kasih ruang untuk anak adalah mengembangkan kemandirian mereka. Mungkin kalau di sini ada yang memiliki anak di usia ini, atau mungkin yang pernah sudah melewati masa ini, mungkin masih ingat bahwa anak-anak di usia segitu biasanya mulai mencoba melakukan segala sesuatu sendiri. Di usia ini, kita mulai kasih toilet training, itu kan untuk kemandirian mereka. Mulai mengajarkan makan sendiri itu di usia ini. Nah, kemudian misalnya anak mulai mencoba-coba mau pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri, nggak mau dibantuin. Nah, apabila saat itu situasi itu terjadi, bagaimana kita berespon itu mempengaruhi apakah dia akan menjadi seseorang yang mandiri atau menjadi malu dan ragu-ragu. Kenapa malu dan ragu-ragu? Jadi gini, misalnya dia pengen pakai sepatu sendiri. Ya namanya anak umur 2 tahun lah ya, pakai sepatu sendiri. Kalau lepas mah gampang ya Bu Indri ya, kan lepas kan tinggal slup gitu ya. Ya, Kalau benar. pakai itu kan challenging ya. Kalau buat kita mah mungkin gampang, buat anak-anak itu challenging. Nah kan dibutuhkan kesabaran juga dari orang tua, orang dewasa, untuk memberikan waktu bagi si anak. Nah, apabila memang anak diberikan ruang, itu dia akan timbul perasaan mandiri. Tapi kalau misalnya tidak diberikan ruang, kayak misalnya, aduh kamu lama banget sih pakainya, misalnya kayak gitu. Nah, padahal bukan karena dia nggak bisa, tapi karena ini memang proses belajarnya dia, gitu. Nah, apabila kita berespon seperti itu, nah itu yang kemungkinan timbul di saat dia dewasa nanti adalah perasaan malu dan ragu-ragu. Jadi dia ragu-ragu, apakah emang saya bisa nggak ya, saya bisa nggak ya, saya bisa. Seperti itu. Ini yang terjadi di usia yang kedua di tahap usia toddler. Begitu Bu Indri. Sejauh itu loh ternyata dampaknya kalau kita tipikal yang shame and doubt, something happen di usia 18 bulan sampai 3 tahun. Kita mungkin sering diambil alih atau kurang diberi delegasi untuk melakukan tugas-tugas kecil di rumah kayak nyusun sepatu sendiri di kerak kalau habis berpergian. Atau tadi itu sih ibu-ibu kebanyakan segitu sih Bu Yulen. Aduh, cepetan nanti terlambat, itu jemputnya udah datang. Akhirnya ibunya bergubuk, anaknya siap berangkat tanpa memberikan kesempatan anaknya untuk melakukan semuanya by themselves gitu loh. Betul banget Bu, padahal itu sangat penting. Kenapa apabila kita lihat ya, yang anak-anak dewasa muda sekarang, mungkin dewasa muda atau remaja sekarang, dibandingin yang dulu zaman angkatan kita, anggap aja kita seangkatan ya Bu ya. Nanti kita tukeran KTP. Itu kok kayaknya anak yang sekarang tuh manja-manja banget. Nah itu tuh harus kita lihat dulu, pola asuhnya dulu bagaimana. Jadi kita nggak bisa langsung menjudge mereka pada saat di usianya mereka yang sekarang, tapi kita harus balik lagi ke masa kecilnya dia sendiri, bagaimana lingkungannya dan pola asuhnya yang diterapkan oleh yang didapatkan oleh si anak tersebut. Seperti itu, Ibu.
Oke, aku lanjut dulu ya. Mari. Tahapan yang berikutnya itu dari 3 sampai 6 tahun ini usia-usia preschool. Mungkin di sini juga ada ya teman-teman yang memiliki anak di usia ini. Nah, di usia preschool ini yang berkembang adalah inisiatif versus guilt. Nah, ini anak-anak usia prasekolah ya, 3 sampai 6 tahun. Nah, biasanya anak-anak usia ini tuh mulai mencoba-coba, berinisiatif. Nyoba, aku bisa nggak ya? Gitu. Atau nggak dia nggak mau dibantuin, aku bisa sendiri gitu. Nah, ini kita bisa libatkan mereka, memberikan mereka tanggung jawab sesuai dengan usianya gitu. Kayak misalnya apa ya, sehabis makan mejanya dilap sendiri seperti itu. Itu tuh bisa. Nah, kalau misalnya timbul inisiatif kemudian mendapatkan respon yang negatif, yang akan timbul pada diri anak adalah rasa bersalah bahwa oh ternyata apa yang saya lakukan itu salah toh. Gitu. Karena kan mereka dalam tahap coba-coba nih biasanya. Di tahap ini juga biasanya peraturan itu mulai dikulik-kulik sama mereka. Misalnya nggak boleh nonton TV gitu ya. Mereka mencoba negosiasi biasanya dengan kongres gitu. Dan ini Bu Yulan, biasanya di usia segini tuh kan inisiatif mau ngambil air sendiri di dispenser. Terus karena motorik mereka belum sempurna, tumpah. Sering tanpa sadar saya lihat ponakan gitu kan, atau mungkin saya pun dulu pernah melakukannya. Jadi ibunya jadi tertrigger untuk apa ya, bersikap negatif. Iya kok ditumpahin, tahu nggak ibu capek, udah bersihin rumah seharian, adik numpahin air, kan ibu capek harus bersihin lagi, ngelap lagi, something like that. di dunia nyata. Ya. Nah, itu kan yang ada nantinya justru yang timbul dalam diri anak ada rasa bersalah. Karena kok tadi aku numpahin ya, gitu. Ibu Angelia ngaku tuh. Ibu Angelia ngaku, itu gue katanya. Kalau ada chat yang berhubungan boleh dibaca ya, bukan aku nggak sambil buka chat ya, biar fokus. Boleh, aku bantu bacain. Ternyata banyak jadi yang kalau kadang-kadang juga gitu. Jadi gini, kalau misalnya aduh, aku sih bisa lama banget sebenarnya bahas di usia ini ya. Tapi kan kita terbatas waktu. Jadi kalau misalnya apa ya, anak melakukan sesuatu atau ingin melakukan sesuatu, kan banyak sekali orang dewasa itu yang melarang mereka gitu. Jangan, nanti ini, jangan, nanti itu gitu. Jadi kurang memberikan ruang bagi mereka gitu. Jadi kayak misalnya apa ya? Mereka ya itu tadi ya, mau ngambil minum sendiri. Jadi walaupun kita tahu ada kemungkinan tumpah atau gelas pecah kalau gelasnya beling gitu. Daripada kita melarang, lebih baik kita berikan support dengan afirmasi positif atau kata-kata positif. Jadi, oke, boleh hamilnya hati-hati ya, dipegangnya nanti seperti ini. Misalnya seperti itu. Jadi kita ajarkan caranya. Sama seperti pada saat masa anak-anak tuh masanya seneng main manjat-manjat. Manjat kursi gitu ya. Kayaknya kalau zaman saya kecil manjat kursi, saya manjat pohon juga gitu kan. Kalau zaman sekarang kan jarang ya ngelihatnya gitu. Aduh nanti jatuh gitu. Nah, yang harus diubah adalah pola pikirnya, jangan berpikir jangan jatuhnya, tapi bagaimana dia menjaga apa ya, mendevelop self awareness dia juga gitu loh. Boleh tapi hati-hati pegangan, misalnya dia mau naik tangga gitu kan, nih pegangan di sini ya kalau naik tangga gitu, misalnya di pegangannya. Seperti itu kira-kira, Winry. Lama saya nanti kalau bahas ini secara detail. Kasih ide brilian nih dari Ibu Alfrida. Kalau terjadi sama anak beliau, dia akan sodorin, ini kain pelnya, silakan dibersihkan, dikeringkan, gitu. Jadi betul. Ada part gimana mereka nanti berinisiatif dan pada akhirnya end up dengan responsible terhadap apa yang mereka lakukan. Asik ya? Betul banget. Memang kita juga harus membiasakan anak bertanggung jawab. Jadi sebenarnya bukan hanya pada usia usia preschool ini ya, dari usia toddler juga kita sudah bisa mulai. Kayak misalnya mereka
bermain. Setelah bermain harus dirapihkan. Sebelum mereka merapikan mainan yang sebelumnya, dia nggak boleh mengambil mainan yang lain, misalnya seperti itu. Nah, di masa-masa ini tuh justru pembentukannya, Ibu. Jadi kalau misalnya kita kan kadang-kadang mungkin ibu-ibu gregetan ya, aduh berantakan banget gitu, lu rapihin. Nah, apa yang akan timbul dari diri anak adalah dia tidak merasa tidak ada rasa tanggung jawab untuk merapikan karena saya rapiin, tahu-tahu pas dilihat lagi udah bersih, gitu. Jadi pada saat besarnya nanti kalau anak seperti itu, ya jangan disalahin karena pada saat kecilnya dia sudah terbiasa seperti itu. Gitu. Jadi memang benar banget. Kalau misalnya anak misalnya numpahin air, nggak apa-apa, ambil elap. Kalau misalnya kita lihat memang kayaknya perlu bantuan, tawarkan saja bantuan. Tidak apa-apa. Mau mama bantu? Gitu. Oke, kita lanjut ya Bu ya. Yes. Berikutnya. Nah, ini di usia school age. 6-12 nih di sekitar usia SD ya, sudah masuk usia sekolah. Di sini yang terjadi adalah industry versus inferiority, tekun atau hard work ya versus rasa rendah diri. Jadi di usia sekolah ini anak-anak kan sudah terlibat aktif ya sama teman-temannya. Dan di sini yang ingin dikembangkan adalah perasaan kompetens. Jadi bahwa dia kompeten. Nah, sekolah memegang peranan penting juga di tahapan ini. Jadi kalau misalnya tadi di tahapan pertama yang sangat berperan penting adalah ibu dan caregiver, di tahapan kedua selain ibu juga ayahnya, di tahapan ketiga keluarga lain selain orang tua, di tahapan ini itu dia sudah mulai berinteraksi dengan lingkungan luar yaitu sekolah. Jadi sekolah juga mempunyai peranan penting terhadap pembentukan kepribadian si anak ini. Gitu. Jadi apabila usahanya dia di sekolah mendapat respon yang baik, akan timbul industri atau perasaan tekun, hard work. Kalau misalnya dapat respon yang tidak sesuai dari gurunya misalnya, mungkin bisa timbul rasa rendah diri. Gitu. Jadi di sini sekolah bukan cuma guru ya, dan orang-orang yang ada di sekolah juga mempunyai peranan penting juga di tahapan usia ini. Seperti itu. Nah, berikutnya. Nah, ini di usia 12-18 tahun ya. Ini masa remaja ya, masa remaja. Nah, di masa ini sering sekali kita familiar dengan kata krisis identitas, katanya gitu ya. Karena memang di dalam teori Erik Erikson ini, konflik yang terjadi itu adalah identity versus role confusion. Jadi di sini adalah fase pencarian jati diri mereka. Dan anak-anak di usia ini itu cenderung akan mencari teman yang punya kesamaan sama dirinya. Jadi mulai ngegeng tuh di usia ini. Nah, oleh karena itu, yang berperan penting di tahapan usia, yang memiliki peran penting di tahapan usia ini adalah peers, yaitu teman sepermainan, dan juga role models. Jadi apabila anak sudah memiliki role models, ya kita juga harus lihat siapa sih yang jadiin role model sama anak kita. Nah, karena mereka sudah mulai beranjak remaja, kita juga kan harus mulai memberikan kepercayaan kepada mereka. Dengan memberikan kepercayaan kepada mereka, itu mereka bisa terbentuk identitas diri sendiri. Kalau misalnya kita terlalu membatasi, nanti mereka akan timbul kebingungan di dalam pembentukan jati dirinya. Gitu. Nah, ini memang di masa ini harus tarik ulur gitu ya. Begitu, iya. Bu Indri. Benar. Terus idolanya biasanya itu seseartis, seselebgram, ya. Kiblat musiknya, berpakaiannya, stylenya, bahkan cita-citanya. Biasanya anak-anak umur segini, cita-citanya rata-rata nih kalau sekarang kalau ditanyain pengen jadi YouTuber, Bu Yulan.
Ya, bener banget. Kalau zaman dulu mah nggak ada YouTuber kan kita. Jadi kalau misalnya anak mulai apa ya punya geng-gengan itu biasanya di usia inilah gitu. Mungkin bisa di flashback juga teman-teman semua di usia ini. Oke, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Oke, di tahap berikutnya ini di fase dewasa muda, ya, young adult. Dari 18 sampai 35 tahun. Sebenarnya kalau patokan usianya ini tuh nggak terlalu baku karena masih bisa bergeser sedikit lah di dalam patokan usianya ya, tapi ini kira-kiranya range-nya seperti ini. Nah, ini tentang intimacy versus isolation. Jadi di usia ini kita mulai membangun keintiman, membangun hubungan dekat, dan biasanya di range usia ini juga di mana manusia itu mengikat hubungan dalam sebuah pernikahan gitu. Karena di sini berhubungan juga dengan intimacy. Kalau misalnya dia tidak bisa merasakan cinta dan kasih sayang, nanti yang akan timbul di dalam dirinya adalah perasaan isolate, terisolir gitu loh. Ya, ini di fase yang adult. Jadi di fase ini kebajikannya memang akan tumbuh adalah love atau rasa cinta, cinta kasih. Yang berikutnya di 35 sampai 64 tahun nih, range-nya jauh ya. Bu Indri ada di fase ini, Bu Indri? Atau yang tadi? Saya yang dewasa muda? Bu Yulan. Yang remaja ya? Yang remaja ya, Bu? Iya. Denial ya. Nah, kalau yang ini konflik yang terjadi adalah generativity versus stagnation. Jadi bangkit versus stagnan. Ada yang bilang ini fase middle age ini dari 35 sampai 64. Ada juga yang bilang dari sekitar 40. Nah, makanya kenapa suka ada, semua mungkin familiar dengan kata-kata life begin at 40. Ya, karena ini fasenya untuk bangkit. Ya, di sini biasanya kita sudah mulai memikirkan generasi selanjutnya, ya mungkin anak-anak gitu kan, memikirkan bagaimana nanti masa depannya mereka gitu. Jadi sudah bukan diri sendiri lagi, dan biasanya di tahapan ini itu karir juga sudah cukup settle, ya cukup mapan. Sudah memiliki tujuan yang jelas juga di dalam hidup, ya karena kan range usianya lebar ya. Nah, jadi yang difokuskan adalah generasi berikutnya, bagaimana apakah mereka sudah cukup menyiapkan generasi berikutnya, yaitu anaknya, atau mungkin juga cucunya, kalau nyampe ke cucu ya, karena ini range usianya jauh. Gitu. Kalau misalnya mereka tidak mendapatkan itu, mereka akan merasa stagnan nih, hidupnya cuma gitu-gitu aja. Dan yang fase terakhir, ke-8. Ini dari usia sekitar 65 tahun ke atas sampai dengan meninggal dunia. Walaupun meninggal dunia belum tentu di usia 65 tahun ya, bisa saja pada saat lebih muda, tapi ini kira-kira konflik yang terjadi adalah integrity versus despair. Jadi integritas versus keputusasaan. Di usia ini, di usia older adult ini, biasanya seseorang itu akan sering flashback ke masa lalunya. Ya, jadi kalau yang sering berinteraksi dengan beliau-beliau yang usianya segini, pasti sering ya mendengar cerita flashback dulu ini zaman kecil begini, seperti itu. Nah, apabila mereka merasa apa yang mereka lalui di masa lalunya itu sesuai, ya mereka akan merasa happy. Tapi kalau misalnya tidak, bisa saja muncul keputusasaan seperti itu. Ini mungkin sering hadapi ini ya,
orang tua kita atau kakek neneknya anak-anak kita. Mereka akan melihat situasi apakah figur kakek nenek mereka punya integritas atau keputusasaan, maka ini akan disaksikan ya. Iya, jadi memang di usia ini kan gini ya, semakin dewasa, semakin tua usianya, itu biasanya kan, bukan biasanya ya, sering dikatakan mereka tuh lebih seperti anak kecil lagi gitu ya, Ibu ya. Nah, itu mungkin saja sebenarnya itu merefleksikan apakah mereka develop integritas atau keputusasaan. Seperti itu, Ibu. Apakah mereka menjadi seorang yang lebih bijak atau mereka menjadi putus asa. Gitu. Nah, saya kembalikan lagi ke penjelasan awal. Kenapa di teori Erik Erikson ini sangat ditekankan di fase-fase awal, tahapan perkembangan, bukan berarti yang lain nggak penting, yang lain penting juga. Ya karena kita ibarat membangun sebuah rumah, kalau pada saat sudah jadi rumah itu terlihat indah, cantik, tapi ternyata fondasinya tidak kuat, tetap aja bahwa rumah itu sebenarnya rapuh begitu dan gampang rubuh. Gitu. Jadi makanya kenapa layer demi layer tahap perkembangan ini perlu dijalani dengan baik. Itu Bu Indri. Nah, tadi saya baca Bu Yulan, ada pertanyaan tentang sometimes kan informasi itu nggak didapat oleh semua orang di waktu yang tepat. Gimana jika misalnya yang di awal tadi 0 sampai 18 bulan, tugas perkembangan kepribadiannya itu yang di situ karena satu dan lain hal seorang anak itu miss di situ. Apa yang harus dilakukan oleh orang tuanya, oleh ayah dan ibunya untuk menambal kekosongan yang terjadi di fase itu? Apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan? Bisa sih, Bu. Jadi yang pasti kita harus menunjukkan perubahan sudah pasti. Ya. Dan harus dilihat juga si anak ini sedang dalam fase tahapan mana. Jadi kita bisa memberikan mereka kepercayaan juga supaya terbangun trust di antara mereka. Seperti itu. Kalau misalnya sudah lebih dewasa, memang biasanya sudah lebih sulit untuk berubah. Karena kan yang dilaluinya sudah lebih lama proses yang dilaluinya, mungkin puluhan tahun. Tapi kalau misalnya mereka masih dalam fase anak-anak, itu masih bisa kok. Gitu. Walaupun memang yang terpenting adalah di usia sekian. Kan nggak bisa diulang lagi kan ya, Bu? Betul, betul. Tapi jika masih bisa ditangani, ditanggulangi. Tadi ada teman kita yang bertanya dan mudah-mudahan terjawab ya yang disampaikan oleh Bu Yulan. Artinya bisa kita lakukan sesuatu, diulang lagi fase itu sesuai dengan rentang usia berapa dia sekarang. Diselipkan kurikulumnya, begitu ya Bu Yulan? Iya Bu, tapi tetap aja kita kembali lagi tidak bisa menyamaratakan semuanya, karena itu tuh kasus demi kasus sih, case by case. Tergantung juga seberapa besar mistrust yang terjadi pada saat itu misalnya. Kan kita juga harus cari tahu dulu gitu loh Bu, apakah memang cukup dari keluarga terdekat saja yang perlahan-lahan mengembangkan lagi perasaan trust-nya, atau kalau misalnya sudah sangat ekstrim, apakah memerlukan tenaga ahli? Nah, itu sih yang kita harus cari tahu dulu, gitu Bu. Oke, semoga menjawab ya Ibu yang tadi bertanya tentang jika something miss in the process. Monggo Bu Yulan, banyak yang tercenung nih saya wajah-wajahnya. Tapi masih ada kan Bu ya? Masih mendengarkan dengan tekun sambil kayaknya flashback sedikit-sedikit. Oke. Nah, sekarang saya lanjut ke yang berikutnya. Nah, kalau tadi kan yang bisa mengenali diri kita sendiri, ya sebenarnya kita sendiri. Walaupun dari luar orang bilang, Kak, lu
tuh orangnya nggak kayak gitu. Tapi coba refleksikan, introspeksi diri, kita sebenarnya seperti apa. Kemudian kepribadian kita terbentuk dipengaruhi oleh hal apa. Nah, sekarang diri kita itu terbentuk seperti sekarang ini dipengaruhi oleh semua peristiwa-peristiwa yang masa lalu, yang baik maupun yang buruk. Nah, ini sering sekali disebut sebagai inner child. Jadi kalau misalnya dilihat tadi gambarnya, itu yang kawat itu gambar orang dewasa, di dalamnya ada sosok anak. Nah, biasanya ini ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di sini. Gitu. Tapi di beberapa fase, seperti fase infant atau toddler yang mungkin kita tidak ingat, itu semua terpendam di bawah alam sadar kita. Gitu. Karena seperti yang saya tanya di awal, Bundi, ingat nggak 1 tahun? Itu bagaimana? Nggak ingat ya, saya juga nggak ingat, Bu. Jangan kan 1 tahun, kayaknya sampai 5 tahun aja saya nggak ingat deh tuh. Gimana? Ya, banyak yang menggunakan istilah inner child itu untuk sesuatu yang dalam tanda kutip buruk atau negatif. Tapi ternyata inner child juga dua-duanya ya, hal yang positif maupun yang negatif yang terjadi selalu. Iya, karena biasanya kalau yang baik-baik aja, ya udah gitu. Biasanya yang kelihatan kan yang buruk, Bu. Gitu. Gitu sih. Makanya kelihatannya jadinya semuanya tuh jelek-jeleknya gitu. Nah, ini jadi semua yang terjadi membentuk kita sekarang, seperti yang saya bilang tadi, persentasenya tuh lebih besar dipengaruhi oleh lingkungan dan masa lalu. Jadi ya sekarang usia berapa, berarti kita sudah melewati berapa puluh tahun itu masa lalu kita. Nah, itu disebut dengan inner child. Nah, inner child ini ada di alam bawah sadar, menjadi bagian dari diri kita, yang mana akan mempengaruhi cara kita bersikap ketika merespon terhadap suatu masalah atau terhadap suatu situasi. Contoh, misalnya di fase tahapan perkembangan yang pertama tadi, yang trust, mistrust. Segala sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak baik ya. Kalau kita terlalu percaya, pokoknya percaya aja, apa semua orang percaya aja gitu kan. Semuanya dipercaya bulat-bulat gitu. Nah, itu juga kan nggak baik sebenarnya. Nah, tapi kalau misalnya timbul ketidakpercayaan atau mistrust, itu pasti akan berespon terhadap suatu situasi yang kita hadapi sekarang ini. Gitu. Nggak percaya sama orang. Itu kan bukan serta-merta timbul sekarang, Bu. Jadi, itu tuh timbul dari pembentukan kita sejak lahir. Gitu. Jadi bagaimana kita merespon terhadap suatu masalah. Kayak misalnya apa ya? Yang gampangnya aja deh. Hubungan upline downline yang gampang. Hubungan upline downline. Ada yang baperan, ada yang cuek. Ada. Loh, kok saya yang jawab? Ibu boleh jawab loh. Nah, itu semua nggak bisa sama kan, gimana saya merespon, gimana Bu Indri merespon, gimana teman-teman merespon, itu nggak bisa disamakan gitu. Nggak bisa, ini kalau ada downline yang begini nih, semua harusnya responnya lempang-lempang aja gitu. Ya nggak bisa begitu juga, karena kan apa yang kita alami, peristiwa apa yang sudah kita lewati, itu saling berbeda satu sama lain. Yes. Jangankan kita yang tidak ada hubungan darah, adik kakak saja itu bisa terbentuk kepribadiannya secara berbeda. Ya jelas, karena mereka kan tidak hanya hidup di lingkungan rumah saja. Mereka kan juga hidup di lingkungan sekolah. Sekolahnya mungkin sama, tapi kan teman-temannya beda. Gitu. Benar. Jadi memang tidak bisa disamakan bagaimana kita berespon terhadap suatu masalah. Terkadang ada juga yang denial, bilangnya enggak kok, aku nggak baperan, itu udah dianggap angin lalu, tetapi dari actionnya dia ngebahas terus gitu. Nah itu juga sebenarnya bisa dilihat bahwa benar nggak sih dia sebenarnya tipenya baperan atau enggak gitu loh Bu.
cara sikap ketika kita merespon. Atau kalau misalnya gini aja deh, yang sehari-hari deh, misalnya bagi yang bisa nyetir, gitu. Nyetir sendiri gitu kan. Terus tiba-tiba di belakang tuh ada yang ngelaksonin terus gitu kan. Terus udah gitu nyalipnya, kita disalip, terus disalipnya tapi rada-rada begitu gitu kan. Nah gimana kita berespon? Ada yang jadi emosi, malah dikejar. Tapi ada juga yang mencoba berpikiran positif. Oh dia mungkin lagi buru-buru apalah gitu. Jadi udahlah biarin aja. Nah itu kan beresponnya beda-beda, Bu. Nah itu juga dipengaruhi dari ya semua pengalaman yang kita sudah lalui selama ini. Gitu ceritanya. Banyak yang ngangguk-ngangguk saya lihat. Apapun yang ada di teman-teman, ya. Apapun yang ada di kepala teman-teman, kakak-kakak, ibu-ibu, mbak-mbak, cici-cici, mudah-mudahan ada notes yang bisa ditulis bahwa ketika seseorang merespon tidak sesuai harapan, ada sesuatu yang membuat itu terjadi dengan strong reason. Iya. Iya, jadi kita juga nggak bisa mengeneralisasi gitu. Misalnya nih, saya negur downline ya Bu ya, kalau misalnya hubungan upline downline, saya negur downline gitu kan. Saya rasa saya memberikan teguran karena dia melakukan sesuatu. Saya nggak akan menegur kalau dia tidak melakukan sesuatu. Jadi menurut saya mungkin saya wajar-wajar aja negur dia. Gitu. Tapi apakah dia menerimanya sama seperti ekspektasi saya? Gitu kan? Kan mungkin nggak, mungkin dia pikirnya, kenapa sih kok gue sering dijutekin, sering banget ditegur, gitu. Kok kayaknya nggak suka banget. Padahal saya melakukan hal yang sama ke yang lain. Tapi tiap orang mungkin beresponnya beda. Ya karena apa yang sudah mereka lalui di masa hidupnya dari sejak lahir sampai di usia sekarang, ya semuanya beda-beda. Gitu. Jadi kalau lebih banyak negatifnya yang dilewati, itu berarti PR dalam dirinya juga lebih banyak. Biasanya reaksinya juga lebih ke arah negatif. Begitu, Ibu. Oke. Apakah ada pertanyaan lain? Saya jadi pengen lihat chat. Seru. Ya, chatnya muncul-muncul terus. Iya. Monggo boleh dilanjut dulu. Kalau misalnya mengenai inner child, memang yang sering dibahas ya, yang mungkin sering terdengar adalah kalau inner child-nya itu wounded itu atau terluka gitu ya. Mungkin memang lebih banyak yang terdengar itu. Ya soalnya kan kalau nggak terluka ya there's no problem gitu kan. Nah kalau terlukanya itu bisa terluka bagaimana? Terluka itu bukan berarti dalam artian luka batin yang berat ya Bu ya, kayak misalnya di abuse gitu. Enggak harus seperti itu. Hal kecil bisa pun saja ya? Bisa. Jadi misalnya di dalam keluarga saya ngerasa kok kayaknya saya diperlakukan beda sih sama kakak sama adik gitu. Jangan-jangan saya anak tiri. Misalnya ya Bu ya. Anak adopsi. Anak pungut ya. Adopsi. Seperti itu. Jadi atau kok kayaknya kok saya diperlakukannya beda sih gitu. Itu mungkin saja terjadi. Atau misalnya merasa kayaknya keluarga saya beda sendiri di antara semua orang yang ada di rumah. Jadi I feel like I don't belong in this family gitu. Itu bisa aja muncul dari perasaan-perasaan seperti itu. Jadi tidak harus dari bentuk misalnya dia mendapatkan kekerasan fisik di masa dia kecil atau kekerasan emosional yang sudah cenderung ke abusive, kemudian inner child-nya itu bermasalah, nggak harus seperti itu, tapi dari perasaan yang timbul pun itu bisa saja. Itu berarti ada PR-nya lah gitu. Tapi mungkin tidak seberat yang tingkatannya sudah sampai ke abusive seperti itu.
Nah, apakah saya merasa di neglect itu di apa ya? Diabaikan. Diabaikan. Apakah saya merasa dicintai? Nah, kalau saya kepikirannya terbalik nih, Bu Yulan. Apakah tindakan, perkataan, kelakuan karakter saya berdampak sesuatu terhadap inner child anak saya nih? Yang kepikiran di saya sekarang seperti sekarang itu. Gitu ya, Bu ya? Ya, karena kan terkadang, bukan terkadang sih ya, mungkin saja kita dibesarkan oleh orang-orang di sekitar kita yang juga memiliki PR-nya sendiri yang mereka tidak sadari. Gitu. Jadi bukan mereka bermaksud untuk apa ya, misalnya memperlakukan berbeda, gitu. Karena mereka juga terbentuk seperti itu dari hasil masa lalunya dari sejak lahir itu, gitu. Jadi ya, kalau menurut saya ya do not blame other people, karena walau bagaimanapun juga yang sudah berlalu tidak bisa diulang lagi. Yang harus kita hadapi adalah sekarang dan masa depan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menjadikan diri kita lebih baik, menjadi versi yang lebih baik, becoming a better version of ourselves, becoming a better version of myself. Kenapa yang dijadiin patokan adalah diri sendiri? Karena setiap orang berbeda. Setiap orang memiliki PR-nya masing-masing. Setiap orang memiliki traumanya masing-masing. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda. Jadi untuk menjadi seseorang yang lebih baik, bandingkan dengan diri kita yang sebelumnya. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan si A. Kok si A bisa sih kayak begitu, pengen banget deh bisa jadi seperti dia. Keinginan seperti itu boleh-boleh aja ada, sah-sah saja timbul di dalam pikiran kita. Tapi yang pasti, untuk menjadi seorang yang lebih baik, jadilah versi kita dulu. Misalnya dulu saya nih nggak akan mau kali Bu disuruh ngomong begini di depan banyak orang, kasih kelas ditodong sama Bu Indri, nggak pakai mikir sehari 2 hari dulu ya Bu Indri ya. Harus yes, aku nggak tolak Bu Yulan. Sebelum jawabnya sama teleponnya nggak ditutup kayak sama Bu Indri. Gitu. Jadi dengan mengiyakan YLID, dengan saya menyanggupi untuk mengisi kelas hari ini, buat saya pribadi, ini a better version of myself. Gitu. Berani muncul seperti ini. Nah, mungkin buat beberapa orang yang lain, biasa aja kali kayak gini doang. Karena tiap orang kan berbeda-beda. Ya, kalau saya groginya ampun-ampunan nih. Pedingin tangan. Gak kelihatan grogi sama sekali. Oh, pasti teman-teman di rumah setuju loh. Gitu jadinya. Nah, jadi yang harus kita ketahui, harus kita perbaiki, bukan masa lalu, karena masa lalu sudah lewat. Jadi kita terima, kita maafkan apa yang sudah terjadi, dan yang pasti maafkan juga diri sendiri. Mungkin selama ini kita menjadi seorang yang belum sempurna, dan memang tidak ada yang sempurna ya manusia. Kesempurnaan hanyalah milik Yang Maha Pencipta. Tapi saya yakin selalu ada dalam diri kita yang bisa diperbaiki. Satu hal kecil yang bisa diperbaiki. Coba sambil dipikir-pikir, apa ya yang bisa kita perbaiki dalam diri kita? Misalnya saya gampang banget marah, misalnya. Atau kalau
dikritik defensif. Jadi langsung apa ya? Langsung memberikan statement yang defensif. Kamu seharusnya gini. Ya soalnya tadi gini. Langsung proces panjang lebar. Nah, kita sadari nggak hal itu? Perlu diperbaiki atau tidak? Untuk menjadi seorang yang lebih baik, coba menjadi a better version of yourself. Saya juga tetap mencoba kok sampai sekarang becoming a better version of myself. Karena itu bukan tidak bisa dalam 1 hari, 2 hari instan, nggak bisa. Proses perjalanannya panjang. Gitu. Ups and down. Seperti itu. Teman-teman melalui kolom chat bilang, iya, setuju, sadar, dan iya, ada yang perlu diperbaiki dari diri kita ini. Ya. Kalau misalnya sudah sadar, itu sebenarnya sudah satu hal yang bagus loh, Bu. Jadi nggak ada nggak denial gitu. Karena denial itu juga sebenarnya salah satu PR. Jadi misalnya, enggak, saya nggak kenapa-napa kok, dia kayak gitu. Tapi kalau ketemu papasan, cari jalan lain. Sebisa mungkin nggak mau deket-deket orang itu. Tapi kalau misalnya ngobrol, enggak, nggak kenapa-napa kok, nggak ada apa-apa kok sama dia, enggak. Fine kok, itu udah lalu, gitu. Tapi itu hanya ucapan. Apakah perilakunya menunjukkan hal yang sama? Gitu. Coba refleksikan, introspeksi diri lagi. Apakah kita seperti itu? Mau nggak menjadi orang yang lebih baik? Mau dong, kalau saya. Kalau saya sih mau. Apalagi sekarang tahun baru ya, waktunya untuk mempunyai resolusi lebih positif. Dan resolusi itu nggak harus dalam bentuk materi ya, Bu Indri. Mau nambah mobil 3 lagi, mau nambah kontrakan 20 pintu lagi, mau... Amin. Saya aminin, Bu. Biar tercapai. Resolusi itu bisa saja hal yang simple. Saya mau belajar menahan emosi saya dengan lebih baik misalnya. Itu kan sebenarnya simple. Kedengarannya simple, tapi prakteknya tidak sesimpel itu. Gitu. Jadi coba apa nih yang mau diperbaiki dari diri kita. Jawab di dalam hati aja nggak apa-apa kok, nggak perlu diketik di kolom chat. Kalau Bu Indri biasanya mintanya ketik di kolom chat. Gitu. Yang ini private kali ya, private. Nah, berhubungan dengan inner child, itu banyak kaitannya dengan emosi. Ya. Nah, nih ya. Coba kata apa yang langsung terbaca di situ buat teman-teman, tuh banyak sekali kata-kata. Dan tidak semuanya negatif ya. Coba kata-katanya banyak. Apa? Ini semua bisa ada di dalam inner child kita. Bisa ada trauma, bisa ada neglect, bisa. Ada yang bilang joy, ada yang bilang joy, free, heart, wonder, free. Tadi saya pertama kali lihat playful, lost. Wah, saya malah nggak lihat playful mana ya? Ya, itu saya playful. Self love. Ada yang spontaneous, empower, fun. Banyak sekali sebenarnya. Nah, itu salah satunya di situ adalah self love. Semua sudah ketemu semua bacaan self love-nya? Jangan lupa, kita juga harus mencintai diri kita sendiri.
Jangan sibuk dengan mencintai orang di sekitar kita, tapi sampai lupa untuk mencintai diri sendiri. Cintai diri sendiri, syukuri apa yang sudah kita punya, terima diri kita apa adanya. Coba lain kali kalau bercermin, tatap wajah dengan sepenuh hati. Lihat, look deep inside you. Lihat ke dalam diri kita. Masih ada nggak yang merasa, aduh kok aku gini ya? Aduh, aku nih mukanya kurang tirus nih. Coba terima diri kita apa adanya. Self-love. Kita memang nggak sempurna kok. Karena memang manusia diciptakan tidak ada yang sempurna. So that's okay. Kalau kita kadang-kadang merasa sedih, merasa marah, kecewa, frustasi, that's okay. Itu adalah perasaan-perasaan yang wajar untuk dirasakan. Sama wajarnya dengan kita merasa happy, merasa bahagia, merasa diterima, merasa dicintai. Semua perasaan-perasaan itu wajar apabila kita rasakan. Nah, terhadap emosi-emosi yang negatif, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kita melaluinya. Saya pernah memberikan sebuah sesi buat parents ya, parenting seminar. Ini nggak ada di skrip ya Bu Indri, yang melenceng dikit. Jadi waktu itu ada seorang bapak-bapak nanya ke saya, dia bilang, saya nggak mau anak saya marah. Terus aku kaget, aku bilang gini, Pak, Bapak pernah nggak marah seumur hidup Bapak? Ya pernah lah. Ya berarti anak Bapak juga nggak apa-apa kalau merasa marah. Apa salahnya merasa marah? It's okay. Merasa marah tidak apa-apa. Tapi bagaimana kita mengekspresikan kemarahan kita itu, that's what matters. Gitu. Bu Yulan, boleh Iya. narasi tadi kalau dipakein musik, saya yakin yang lain lebih berasa. Boleh stop share dulu biar saya bantu. Oke. Sebenarnya kita habis ini akan membahas mengenai beberapa oil yang berhubungan dengan emosi. Emosi-emosi yang mungkin kita rasakan, yang harus kita hadapi untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, sekarang teman-teman boleh diambil salah satu oil apa saja boleh. Gunakan intuisi teman-teman, ya, your body knows which oil that you need now. Ambil aja oilnya. Kasih waktu dulu ya. Oke. Bu Indri, nanti aku minta bantuin untuk musiknya ya. Ibu Indri di mute. Boleh tolong stop share dulu slide-nya sehingga saya bisa bantu share musiknya. Ya. Sudah diambil oilnya teman-teman? Boleh diteteskan dulu. Nggak usah disebutkan oilnya ambil apa, bebas saja. Aktivasi grup. Sudah? Boleh, Bu Indri? Boleh di ini dulu screen-nya. Oh iya. Bu Yulan,
ke mute, sorry. Dipelanin dikit. Oke. Kita hirup wheelnya. Tarik nafas dalam. Hembuskan. Cari posisi duduk yang rileks. Hirup lagi oilnya. Lalu letakkan di dada. Pejamkan mata. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan. Rasakan badan kita lebih santai, lebih rileks. Tarik nafas yang dalam pelan-pelan dan hembuskan. Badan kita semakin rileks, semakin santai. Coba ingat-ingat satu masa di masa kecil kita. Tergambar begitu nyata di depan mata kita. Rasakan emosi yang muncul di saat itu. Ingat lagi kejadian di masa itu. Apakah kita baik-baik saja? Atau merasa sedih? Rasa kesepian? Semua anak ingin dibesarkan dan berpindah kasih dan rasa sayang dari orang-orang di sini. Hal apakah yang paling penting? Rasa apakah yang kamu rasakan? Keluarkan semua rasa yang terpendam. Lepaskan
lepaskan semua rasa. Maafkan semua yang sudah terjadi. Peluk erat diri kita. Dan pelukan hangat. Mereka layak untuk mendapatkan cinta kasih. Cintailah dirimu. Maafkan dirimu. Biarkan semua energi negatif pergi dan menjauh. Bayangkan seberkat cahaya terang yang indah memasuki diri kita. Dan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih baik dari diri kita sebelumnya. Hirup lagi oilnya dalam-dalam. Buka mata perlahan. Apakah yang kamu rasakan? Lagi mengumpulkan nyawa seutuhnya. Jadi teman-teman seperti slow respon. Saya tadi memilih oil release, Bu Indri. Karena saya perlu merilis ketegangan-ketegangan yang saya rasakan beberapa hari ini menghadapi sesi Zoom kali ini. Ampun. Gimana teman-teman, ada yang dirasakan secara fisik atau secara emosi? Kalau ada yang rasain? Long. Lega, alhamdulillah. Kalau ada yang merasa lega.
dapatnya tips. Nggak apa-apa, mungkin memang itu yang tubuh sedang dibutuhkan. Mau nangis, nggak apa-apa Ibu. Nangis juga boleh. Lebih tenang, alhamdulillah. Sudah nangis seguguran. Aduh, peluk Istina. Jangan lupa cintai diri sendiri ya teman-teman. You all worth it. Kalau misalnya ada flashback-flashback yang muncul. Sebenarnya tadi sesinya pendek banget ya. Ada flashback-flashback yang muncul. Ya mungkin itu adalah bagian dari PR inner child kita. Ya, yang tahu itu ya teman-teman sendiri. Saya tidak tahu. Flashback apa yang muncul, saya juga tidak tahu. Di tahapan usia apa yang tadi muncul, mungkin tadi ada yang muncul ingatannya di tahapan usia school age, mungkin ada yang tahapan usia remaja, mungkin ada yang di tahapan usia pada saat preschool. Semua pasti punya ceritanya masing-masing. Jadi sebenarnya to be a better version of ourselves, don't forget to love yourself. Jangan lupa cintai diri sendiri. Maafkan. Mungkin sering sekali teman-teman dengar, it's okay to be not okay. Atau it's okay not to be okay. It's perfectly okay. Nggak ada yang sempurna di dunia ini. Kita manusia. Wajar apabila muncul emosi-emosi. Kalau kita sudah sadari emosi itu, yang perlu kita lakukan ke depannya adalah bagaimana kita memperbaikinya. Kadang-kala emosi itu tidak perlu disembunyikan. Kalau mau sedih, mau nangis, ya boleh kok nangis. Tapi mungkin kalau misalnya aku kan lagi di kantor, ya udah nangisnya nanti kalau di rumah gitu. Nah, udah mau jam 3:30 Bu Indri, ya ampun. Tadi bayangan yang muncul usia 6-7 tahun ketika masih berkumpul di foto di depan rumah. Jadi kangen almarhum Abah sama almarhum Mau. Turut berduka ya Mbak Isti. Tentunya berat ya, sudah tidak ada kedua orang tua. So, it's okay to feel sad, nggak apa-apa. Nah, aku masih ada slide nih Bu Indri. Udah jam segini. Monggo lanjutkan. Jan pasti menantikan slide berikutnya, benar kan, teman-teman? Aku masih ada slide nih, mana tadi ini dia. Aduh, semoga teman-teman masih bertahan. Masih bertahan, itu udah dijawab. Jadi, kita punya oil-oil yang begitu luar biasa, yang bisa kita gunakan untuk membalance, menyeimbangkan emosi-emosi yang kita rasakan. Nah, saya akan bahas beberapa oil. Sebenarnya oil yang bisa dipakai itu banyak banget. Saya juga bingung milihnya, jadi saya ini aja merasa kebanyakan. Nah, frankincense. Tentunya udah familiar dong ya dengan oil ini. Apalagi ini salah satu oil yang ada di PEP. Frankincense adalah oil yang memiliki berjuta manfaat dan mampu memberikan ketenangan jiwa secara spiritual dan ketenangan bagi emosi yang lelah. Jadi untuk oil ini bagus dipakai kalau kita mau beribadah ya. Jadi secara spiritual itu bagus memberikan ketenangan jiwa.
dan juga untuk memberikan keterangan bagi emosi yang lelah. Pernah nggak sih teman-teman merasa kayak lelah aja gitu? Secara fisik lelah karena sebenarnya emosinya yang lelah, draining. Saya bahasnya agak cepat ya karena udah jam segini. Kemudian oil berikutnya tentu saja saya yakin semuanya sudah familiar, yaitu lavender. Lavender itu bisa digunakan untuk mendapatkan keterangan dari perasaan diabaikan, dikhianati, atau sering dikritik. Ada juga Velar. Velar juga termasuk salah satu oil favorit saya. Tadi sebelum mulai sesi Zoom ini saya pakai Velar dulu. Mampu menjaga keselarasan emosi dan pikiran, meningkatkan semangat dan rasa percaya diri. Ini juga membantu emosi agresif, defensif, menarik diri dari lingkungan atau withdrawal, perasaan dianiaya, selalu merasa kalah dalam perang. Bukan berarti perang ini ya, perang kayak perang dunia gitu, bukan. Berikutnya, joy. Joy bisa membantu menenangkan pikiran kita dan melepaskan kenangan akan hal-hal yang menyakitkan emosi, perasaan kecewa, berduka, sedih. Geranium. Geranium ini wanginya enak banget, kalau saya sih suka, tapi kan tiap orang punya preferensi beda-beda ya. Ini bagus juga untuk membantu emosi yang berhubungan dengan keinginan menyenangkan semua orang dan terfokus pada diri sendiri. Jadi keinginan menyenangkan semua orang itu tidak selamanya baik ya teman-teman. Karena kalau sampai kita mau menyenangkan semua orang sampai kita lupa sama diri kita sendiri, that's not good, itu nggak baik. Jangan lupa, ingat diri sendiri. Melisa. Melisa bisa digunakan untuk menjernihkan pikiran dan memberikan ketenangan dan menyalurkan energi positif, membantu menyelaraskan perasaan shock dalam diri. Lalu yang berikutnya surrender, ini yang Bu Indri pakai tadi ya, surrender. Surrender adalah oil yang bisa dibantu untuk membantu jiwa dan pikiran agar hidup dengan rasa ikhlas dan pasrah. Jadi kalau misalnya kita perlu let go, melepaskan sesuatu dengan ikhlas tapi sepertinya terhambat, bisa dibantu dengan oil surrender. Bisa juga membantu menyeimbangkan perasaan khawatir yang berlebihan. Oil berikutnya, Sacred Sandalwood, memiliki aroma mirip kayu. Ini baik digunakan untuk meditasi dan grounding. Grounding itu kayak kita menyatu dengan bumi, part of the earth gitu ya. Baik untuk membantu mengatasi perasaan takut yang berlebihan. Ya, dan juga untuk mengatasi perasaan tergantung pada orang lain. Oil selanjutnya adalah bergamot. Bergamot ini salah satu oil dari jenis citrus-citrusan. Jenis citrus biasanya yang sangat familiar itu lemon ya, tapi yang di sini akan saya bahas adalah bergamot. Ini juga dapat membantu menyeimbangkan perasaan ingin dibutuhkan. Jadi perasaan ingin dibutuhkan itu biasanya orang akan cari perhatian terus karena dia pengennya dibutuhin terus. Ilang-ilang. Bisa membantu mengendalikan perasaan negatif seperti frustasi, marah, posesif. White Angelica dapat membantu meningkatkan aura positif dan membantu melepaskan emosi seperti kesepian, penolakan, reject, serakah, ketidakharmonisan dalam hubungan, dan kurang percaya diri. Jadi kalau misalnya merasa seperti ini bisa dibantu dengan White Angelica. Rose, ya, sudah punya semua Rose? Mudah-mudahan sudah dapat semua ya hadiah dari Dream 500. Rose bisa membantu meningkatkan percaya diri serta membantu menyingkirkan emotional blocks yang mengatakan bahwa kamu nggak akan bisa berhasil. Gitu. Nah, biasanya ini nanti hubungannya dengan fase dewasa muda yang intimacy, ya, karena itu kan fase menjalin hubungan dengan orang lain.
Oil berikutnya, rilis. Nih oil yang saya pakai tadi. Rilis bisa membantu melepaskan perasaan kesal, rasa takut akan kesuksesan, rasa kehilangan identitas diri. Kehilangan identitas diri berarti ini PR-nya di masa remaja ya. Dan juga rasa yang terpendam dalam waktu lama. Nah, yang terakhir yang akan saya bahas adalah forgiveness nih ya, produk baru. Nih, forgiveness. Ya. Jadi ini aromanya dapat membantu menenangkan pikiran dan melepaskan kenangan akan hal-hal yang menyakitkan emosi seperti pengkhianatan, betrayal, rasa tidak percaya terhadap orang lain, ingin membalas dendam, revenge, penyangkalan terhadap diri sendiri, ya, denial, ataupun kepahitan dalam hidup. Jadi apabila ada rasa-rasa seperti ini, bisa dibantu dengan oil forgiveness. Ya. Itu adalah beberapa oil. Kenapa saya bilang beberapa? Karena sebenarnya oil-oil yang lain pun bisa kita gunakan. Ya, jadi saya nggak bahas semuanya. Kalau bahas semuanya, kita bisa entah sampai jam berapa. Nah, penggunaannya bagaimana? Penggunaannya, kalau saya pribadi, ya di inhale, dihirup aromanya. Sampai sekarang masih berasa aroma rilisnya. Aku suka banget. Dioles boleh, tapi kalau saya pribadi lebih prefer untuk dihirup. Kenapa? Karena indera penciuman adalah satu-satunya indera yang paling dekat dengan memori dan emosi. Hal ini dipengaruhi oleh letak indera penciuman yang berhubungan dengan sistem limbik di otak. Sistem limbik memiliki area yang penting yang bertanggung jawab pada memori dan fungsi emosi. Jadi penciuman, indera penciuman, itu letaknya dekat dengan sistem limbik di otak. Gitu. Dimana sistem limbik ini dia bertanggung jawab pada memori dan fungsi emosi. Jadi emosi-emosi yang terpendam itu bisa keluar, memori juga bisa keluar dari kita menghirup suatu wewangian. Jadi mungkin ada yang pas cium satu wangian tuh merasa, ini dulu nih sering cium wangi ini nih waktu kecil gitu. Nah itu berhubungan dengan memori, ya. Oke, nah sekarang what is your resolution this year? Tadi kita sempat bahas ya. Apa sih resolusi kamu tahun ini? Resolusi emosi secara spesifik. Resolusi emosi apa yang ingin kamu perbaiki tahun ini? Dicoba sambil dipikirkan, sambil introspeksi diri, refleksi. Mau bercermin dulu juga boleh, bercermin, lihat dalam-dalam ke dalam diri kita. Kenapa kita akan membahas resolusi? Karena when we make a choice today, we are deciding who we will be tomorrow. Jadi pilihan apa yang kita buat hari ini akan menentukan kita seperti apa besok. Begitu Bu Indri. Aku stop share dulu. Slide terakhir kayaknya penting ya. Slide-nya masih ada. Iya. Oke teman-teman. Oh masih di sini. Tepuk tangan yang meriah dulu ya Bu Bulan. Tapi ada sesuatu. Terima kasih. Masih ada sesuatu ya Bu ya? Masih ada sesuatu yang belum selesai dari materi yang sudah disampaikan. Kita boleh di-share Bu Yulan slide yang terakhir. Boleh. Nah,
IG Challenge. Hmm. Jadi ada challenge-nya ya Bu Indri ya? Yes, peserta training hari ini. Tadi Bu Yulan sudah tanya, apa sih resolusi tahun ini? Tadi kan macam-macam, ada yang mau punya ini, punya itu, nambah ini lagi 3, nambah itu lagi 20 gitu kan. Tapi dari training hari ini, Bu Yulan berharap hal-hal tadi bisa dipraktekkan, proses relaksasi, kemudian tadi ngobrol sama inner child boleh dipraktekkan dengan oil apapun ya. Kemudian boleh diposting di feed Instagramnya kakak-kakak semua. Satu resolusi aja, tapi resolusi emosi. Oke, mungkin di diarinya atau di catatan hariannya itu teman-teman semua udah punya resolusi lain. Mungkin loh, mungkin kita nggak nuduh, demi Allah nggak nuduh. Mungkin resolusi emosinya lupa ditulis. Nah, hari ini setelah mengikuti sesi hari ini silakan posting. Nanti Bu Yulan akan bantu sortir, saya akan bantu monitor. Silakan di tag akun education yang YLID_education. Ini akun saya, kemudian ini akunnya Bu Yulan. Batas waktu postingnya sampai hari Minggu 10 Januari jam 23.59. Karena kalau udah jam 24 masuknya udah 11 Januari. Oke, semoga jelas ya, semoga jelas. Dan ada 5 hadiah untuk pemenang. Oke, silakan diposting. Ada 5 hadiah untuk 5 pemenang. Pemenangnya akan dipilih secara random berdasarkan aspek-aspek tertentu dan keputusan juri tentunya tidak dapat diganggu-gugat. Oke, ini just for fun. Jangan baper nanti kalau kalah ya. Kalau nggak Ini udah ada yang punya resolusi loh Bu. Nih, iya, ingin hilangkan sensitif, baperan, ingin hilangkan rasa mudah marah. Udah nih tinggal ditulis aja di feed IG. yes, silakan ya. Dan bagi yang ketinggalan, terlambat masuk atau ngikutnya tadi nggak konsen karena sambil berhadapan sama bos di kantor, saya lihat tadi beberapa ada di kantor, Bu Yulan. Kita akan taruh recordingnya di YouTube official Young Living Indonesia. Bagi yang merasa sesi hari ini bermanfaat, boleh ketik keren di kolom chat biar Bu Yulan bisa lihat. Boleh ketik keren bagi yang merasakan mendapatkan manfaat dari sesi hari ini. Yeay, ada ribuan yang bilang keren Bu Yulan. Aduh, alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Kita tungguin ya yang bilang keren. Oke, banyak sekali yang mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Yang di kantor, yang di jalan. Tadi kita lihat ada yang nyetir, ada yang di kantor, ada yang di rumah sambil jagain anak, ya, sambil nyuapin. Luar biasa loh ibu-ibu yang living Indonesia ini. Oke, Bu Yulan, terima kasih atas waktu, effort, tenaga, pengetahuan, dan skill yang sudah dibagikan kepada kita semua sore hari ini. Semoga menjadi amal mendapatkan pahala di sisi Allah. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, apabila ada yang menyinggung perasaan teman-teman. Nah, saya hanyalah manusia yang tidak sempurna pastinya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Dan semoga bermanfaat sharingnya hari ini. Dan terima kasih YLID sudah memberikan kesempatan dan mempercayakan saya untuk mengisi sesi hari ini. Oke, baik. Mungkin teman-teman ada yang berkenan buka ininya, buka kameranya. Saya mau lihat siapa aja sih yang hadir. Tenang ya, tadi banyak yang nanya kalau ada recordingnya. Insya Allah kita taruh di YouTube official yang Living Indonesia. Nah, ada yang bengkak abis nangis. Oke, kita foto bersama. 1, 2, 3. Ini slide 1. Sebentar. Kemudian satu lagi slide 2. Kita kan nggak tahu kita di mana berada nih. 1, 2, 3. Yes. Thank you.
Baiklah, terima kasih atas kesediaannya bersama kami, bersama saya Indri Melani, dan bersama Ibu Yulan Fitriani di sore hari. Dari pagi tadi mendung ya, tapi menyenangkan situasi seperti ini. Sekali lagi terima kasih. Salam untuk keluarga semua. Stay safe. Kalau keluar rumah pakai maskernya, cuci tangannya, dan jaga jarak. As always. Sampai jumpa. Selamat sore. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.